memang banyak sekali metode untuk mengoptimalkan imun, ya. Ada banyak ini tadi yang salah satu yang saya sharekan tadi disampaikan Bu Imelda tadi ada macam-macam tadi ada Reiki, ada Chef dan sebagainya, ada tension release exercise dan macam-macam. Senji Yunsing, Pak, Senji Yunsing ini bisa diterapkan ya dan sebetulnya tidak harus duduk ya hanya karena ini dalam waktu yang singkat ini saya sampaikan secara umum saja ya. Bisa, Pak, bisa. Nanti ini kalau pasien yang lemah itu bisa sambil berbaring. Ini bisa dilakukan. Ini sangat mudah kok, Pak, sangat mudah dan efeknya luar biasa. Saya juga terapkan ke orang tua saya kena stroke, Pak, sudah lama sekali, tahun 77, sekarang di kampung menjadi orang tertua, Pak. Rajin melakukan latihan senci, hanya memang saya modifikasi tidak harus duduk seperti ini, itu, dan sebagainya. Demikian, Pak Ketut Suendra. Bahkan ya untuk Ho'oponopono ya kita juga waktu itu sempat saya juga pernah sounding juga untuk pelatihannya itu sih mirip sebenarnya sama itu terapi dengan relaksasi dan afirmasi gitu tapi lebih kepada kita bagaimana forgiveness terapi bagaimana kita itu mencoba untuk melepaskan ya memaafkan diri kita memaafkan orang-orang di sekitar kita orang-orang yang bersalah pada kita kemudian bersyukur, wujud syukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan kepada kita, atas nikmat hidup, atas nikmat punya teman yang baik gitu. Jadi adalah Senji Yunsing menghembus nafas meraih kesehatan. Ya, sebentar ini saya pindah slide kok kesulitan ya Pak Jajat. Mungkin perlu waktu Pak, karena mungkin jaringannya kurang bagus. Oh ya, baik. Pertama-tama juga saya ucapkan kepada Bapak Sanoto Utomo selaku founder Yayasan Senji Yunsing Indonesia yang memegang hak patennya untuk di Indonesia, yang mengizinkan materi ini kita bagikan kepada teman-teman semua. Bapak Ibu, berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengoptimalkan imunitas dan daya tahan tubuh. Saya bilang mengoptimalkan ya Bapak Ibu. Yang biasa kami lakukan antara lain hipnoterapi, yoga, akupuntur, akupresur, terapi musik, reiki, TRE atau tension release exercise, meditasi ya diantaranya Senji Yunsing yang akan kita bagikan caranya ini, dan aktivitas lainnya seperti main game, olahraga, TikTok itu bisa meningkatkan mengoptimalkan imunitas kita ya. Ini saya masih kesulitan Pak Jajat untuk membuka. Kamu saya bantu dari sini Pak? Ya, boleh Pak. Ya. Sambil menunggu Pak Jajat. Ya, terima kasih Pak Jajat. Oke. Sebentar. Oke. Jadi saya ulangi, ada banyak yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan imunitas dan daya tahan tubuh ya. Nah, Bapak Ibu, Senji Yunsing, apa itu Senji Yunsing? Senji Yunsing atau pelatihan self healing ini pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh Profesor Li Sopo, tulisannya Li Sopo ya. Profesor Li Sopo dari Senji Yunsing Research Institute Lanzhou di China. Di Indonesia, Senji Yunsing ini dibawa oleh Bapak Sanoto Utomo ya. Kembali ke atas Pak Jajat, masih di tahap awal ya. Ya, slide yang oke, turun lagi Pak. Ya. Turun lagi satu lagi Pak Jajat. Ya. Profesor Dr. Li Sopo itu lahir tanggal 22 Februari tahun 1910. Beliau sakit-sakitan, beliau bekerja di pabrik asam sampai menderita sakit paru-paru. Kemudian ceritanya dia pulang, kakeknya berkata, nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir. Ini kamu bisa berlatih pernafasan seperti ini. Nah, akhirnya beliau mempraktekkan mulai tahun 60-an dan sembuh. Badannya juga menjadi lebih bagus, lebih sehat. Kemudian beliau mendirikan Lanzhou Senji Yunsing Research Institute dan beliau juga menjadi dosen di TCM Kansu tahun 1970. Senji Yunsing tadi saya sampaikan diperkenalkan dan dikembangkan oleh Bapak Sanoto Utomo. Ya, turun lagi Pak, slide-nya. Pak Jajat, slide-nya. Ya, melalui Yayasan Senji Yunsing yang berlokasi di daerah Sunter, Jakarta, dan ini telah dipatenkan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa Senji Yunsing itu adalah ilmu pengobatan, ilmu terapi, dan pemeliharaan kesehatan. Caranya sederhana sekali. Hanya dengan memperhatikan nafas alamiah. Ya. Hanya dengan memperhatikan nafas alamiah. Oke, slide selanjutnya Pak Jajat. Oke, lagi Pak. Lagi, ya. Dasar dari Senji Yunsing, naik Pak. Kebanyakan Pak Jajat. Ya.
Dasar dari Senji Yunsing adalah TCM, Traditional Chinese Medicine atau ilmu kedokteran Tiongkok kuno. Dan kitab pegangannya adalah kitab Kaisar Kuning atau Huang Di Necing ya. Oke, slide Pak Cacat. Ketika dunia kedokteran barat lebih banyak mempelajari ilmu kedokteran dari apa yang tampak secara fisik, maka ilmu kedokteran Tiongkok atau kedokteran timur selain dari fisik juga mempercayai adanya aliran qi di dalam tubuh kita. Ya. Nah, pelatihan meditasi pernafasan Senji ini memfokuskan pada pengaturan nafas secara natural dan alami, ya, secara natural dan alami. Jadi Bapak Ibu, jika qi itu energi murni yang dilatih itu sudah terakumulasi, maka dia akan menerobos semua meridian dan bergerak bebas ke seluruh tubuh untuk memperbaiki organ-organ tubuh yang rusak dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Tubuh kita itu cerdas, ya. Tubuh kita itu cerdas. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa berbagai penyakit yang pernah saya kelola dan bisa disembuhkan dengan Senji Yunsing antara lain kanker. Dan ini sudah banyak sekali yang kita bantu. Dari Kalimantan juga ada, dari Jawa banyak sekali. Berbagai laporan yang didapatkan dari teman-teman praktisi Senji Yunsing antara lain kanker, turun Pak, slide-nya Pak Jajat, kanker, kemudian stroke, tumor, jantung koroner, Parkinson, gagal ginjal, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya mengenalkan Senji Yunsing. Ya, saya mengenalkan karena waktunya sangat terbatas. Biasanya kami pelatihan bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa bahkan lebih. Ya. Dan di sini saya menjelaskan langkah-langkahnya secara praktis. Bapak Ibu bisa ikuti petunjuknya dan praktekkan di rumah masing-masing. Ya. Ketika Bapak Ibu ikuti petunjuknya dengan benar, maka aman. Ya. Pastikan saat praktek situasi lingkungan juga aman dan nyaman. Oke. Tapi ya, slide selanjutnya, slide lagi Pak Jajat. Lagi Pak. Ini ada kabar yang kurang baiknya adalah slide sebelum ini Pak, slide sebelum ini. Hanya yang berjodoh yang tahan mengikuti latihan ini, ya. Hanya yang berjodoh yang tahan mengikuti latihan ini. Kenapa? Ini hanya duduk diam, ya. Saya pernah ketemu klien dengan masalah kanker, ya. Yang satu semangat sekali, dia datang ke Solo waktu itu saya ingat untuk melakukan terapi dengan dokter onkologi di Solo. Sembari dia menunggu jadwal itu operasi, ternyata dia mau melakukan treatment ini. Dan ketika mau dioperasi, dokter dengan sangat teliti memeriksa, kondisinya membaik. Nah, akhirnya dia dinyatakan bagus. Tapi klien yang satunya nggak sabar dia. Nggak sabar, akhirnya juga nggak bisa. Ya, jadi hanya yang berjodoh yang tahan mengikuti latihan ini. Bapak Ibu, slide selanjutnya, Pak. Oke, kita akan masuk ke latihan Senji Yunsing. Ya. Bagaimana kalau kita melakukan tahapan yang intensif, latihan yang intensif maksud saya. Slide selanjutnya, Pak Jaja. Ya, di slide itu gambar itu juga ada, itu sebetulnya gambar yang penuh filosofi tentang Senji, Bapak Ibu. Itu ada penjelasannya, cuma panjang itu. Baik, ketika Bapak Ibu melakukan latihan intensif, ada beberapa pantangan yang harus diikuti, ya. Antara lain pantangan makan. Oke, slide selanjutnya, Pak Jajang. Ya, hindari makan bawang merah, bawang putih yang mentah, ya. Dan daun kucai itu ada gambarnya ya Bapak Ibu, itu dihindari, ya. Itu dihindari. Apa alasannya? Pokoknya dihindari dulu aja. Nanti kita tanya jawab biar sampai kita ke tahap latihan. Kemudian makanan. Selanjutnya Pak Jajang. Makanan, mohon maaf saya harus menyampaikan ya. Selama latihan intensif kita pantang makan daging sapi, daging kuda, dan mohon maaf juga daging anjing. Ini memang seperti itu harus saya sampaikan ya. Ini kita pantang. Kemudian slide selanjutnya Pak Jajang. Ikan tidak bersisik seperti belut atau ada yang menyebut sebagai lindung. Ini juga tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kemudian minuman. Nah, ini sudah nampak ya, ini Bapak Ibu Saudara. Minuman, jangan minum es atau air dingin selama latihan intensif. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kemudian yang selanjutnya harus istirahat yang cukup ya. Harus istirahat yang cukup. Ini wajib ya, wajib. Kemudian slide selanjutnya Bapak Ibu. Ya, ini penting ya. Hentikan sementara semua olahraga berat, termasuk melakukan hubungan suami istri. Ya, dihentikan dulu sementara ya. Sementara nanti kalau sudah selesai latihannya intensif, sudah sampai tahapan namanya tongkuan, itu baru boleh. Kemudian slide selanjutnya, jangan latihan jika ada hujan deras disertai petir. Ya, tidak boleh. Ketika ada hujan deras, ada petir, kita tidak boleh. Juga kepada mereka yang
sedang hamil juga tidak diizinkan latihan ini. Ya, itu Bapak Ibu. Dan sebenarnya sensi ini bisa dipakai untuk siapa saja, ya, sepanjang mengikuti ketentuan tadi. Ya, untuk teman-teman yang ingin mengoptimalkan imunnya, boleh. Untuk pasiennya boleh, sangat boleh. Nah, slide selanjutnya, Bapak Ibu kalau di dalam kedokteran Barat ada namanya horariosiklus, tapi kalau di kedokteran Timur, ya, ada siklus kesirkadian dalam kedokteran Barat. Di kedokteran Timur ada istilahnya horariosiklus, ya kebalik. Kita mengenal adanya meridian. Nah, sensi ini bersirkulasi di tubuh kita melalui saluran meridian. Dan ini sudah dibuktikan, sudah ada penelitian ilmiahnya, saluran meridian di organ tubuh kita. Ada 12 meridian organ di tubuh kita yang mengalir berurutan berdasarkan waktu. Nah, misalnya ada pertanyaan, kenapa kita lebih sering BAB pada pagi hari? Ya, menurut tradisional Chinese medicine, kedokteran Cina, ya, pada antara jam 5 hingga jam 7, usus besar ini sedang aktif, sedang piket. Sehingga kebanyakan orang BAB pada pagi hari itu. Ya. Jadi meridian diawali dari meridian paru-paru, dia aktif jam 3 hingga jam 5. Dan pada meridian paru-paru ini, ya, makanya pada pagi hari mereka teman-teman yang punya masalah, misalnya perokok, pagi hari itu batuk. Nah, ini sebetulnya upaya tubuhnya melakukan self-healing. Kemudian meridian usus besar pada jam 5 hingga jam 7, kemudian meridian lambung pada jam 7 hingga jam 9, ya makanya dianjurkan sarapan pagi. Kemudian meridian limpa, kemudian meridian jantung jam 11 hingga jam 13, kemudian meridian usus kecil jam 13 hingga jam 15, dan meridian kandung kemih jam 15 hingga jam 17, kemudian meridian ginjal jam 17 hingga jam 19, kemudian meridian perikardium jam 19 hingga jam 21, kemudian meridian triwormer jam 21 hingga jam 23, meridian empedu hingga sampai jam 23 sampai jam 1, dan meridian liver jam 1 hingga jam 3. Makanya kita tidak boleh begadang kalau tidak terlalu penting. Kenapa? Karena pada jam 1 hingga jam 3 dini hari, meridian liver sedang aktif, dan disitulah proses tubuh juga melakukan self-healing. Baik, slide selanjutnya, Pak Cacat. Kita mulai latihan. Ya. Oke, slide selanjutnya. Bapak Ibu untuk saat ini Bapak Ibu cukup simak saya saja, ya. Yakin deh bahwa sadar Bapak Ibu bisa kuasai, bisa terima, ya. Nanti kan juga ada di dalam YouTube, bisa diulang-ulang, suara saya juga bisa didengar, ya. Dalam sikap latihan ini ada 8 hal yang ingin saya sampaikan. Oke, lanjut Pak Jajar. Ya, ada 8 hal yang harus diperhatikan dalam sikap latihan. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah duduk di ujung kursi yang ada sandarannya, ya. Duduk di ujung kursi yang ada sandarannya, dan hanya pantat saja yang ada di atas kursi. Sedangkan paha tidak menyentuh kursi, ya. Itu seperti di gambar yang muncul di layar Bapak Ibu, saudara-saudara semua, ya. Badan lurus dan tidak bersandar di kursi, ya. Badan lurus dan tidak bersandar di kursi. Antara paha dengan ini yang kaki yang ke bawah itu kira-kira 90 derajat, ya. Itu gambarnya juga kenceng banget ya, antara paha itu kira-kira 90 derajat. Dan yang kedua Bapak Ibu, paha sejajar lantai, ya. Paha sejajar lantai. Betis tegak lurus terhadap lantai. Telapak kaki menempel di lantai. Jarak antara lutut kira-kira 2 kepalan tangan, ya, 2 kepalan tangan. Oke, mudah ya, saya ulangi sikap latihan yang pertama, duduk di ujung kursi yang ada sandarannya. Hanya pantat saja yang ada di atas kursi, sedangkan paha tidak menyentuh kursi. Badan lurus dan tidak bersandar di kursi, itu yang pertama. Yang kedua, paha sejajar lantai. Betis tegak lurus terhadap lantai, ya, bisa dilihat di gambar. Betis tegak lurus terhadap lantai. Telapak kaki menempel di lantai, dan jarak antara lutut kira-kira 2 kepalan tangan. Oke, itu sikap latihan yang kedua ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kepala agak menunduk, ya, lihat di gambar ya, kepala agak menunduk, sedikit saja. Kenapa? Karena posisi leher, ya, posisi leher kita saat normal itu sebenarnya sedikit menunduk, ya, sedikit menunduk. Seolah-olah kita melihat ke lantai 3 meter di depan kita. Ya, yang ketiga, kepala agak menunduk sedikit saja, karena posisi leher kita saat normal itu sedikit menunduk. Ya, seolah-olah kita melihat 3 meter di depan kita. Itu sikap kita yang ketiga ya, ini masih di sikap latihan. Yang keempat Bapak Ibu, mata dipejamkan. Apa alasannya mata dipejamkan? Supaya kita bisa lebih nyaman, lebih rileks ya. Dan posisi bola mata
seolah-olah melihat ke ulu hati kita sendiri. Posisi bola mata seolah-olah melihat ke ulu hati kita sendiri. Ya, itu yang keempat. Oke, nanti saya ulangi lagi. Yakin pasti bisa, Bapak Ibu. Yang kelima, tangan diletakkan di atas paha, ya, paha sendiri. Ya, tangan diletakkan di atas paha. Oke. Yang kelima, Bapak Ibu, ya, yang kelima, mulutnya tertutup. Jadi nggak boleh, itu nggak boleh, ya. Mulutnya tertutup, ya. Gigi atas dan gigi bawah bertemu, ujung lidah diangkat ke atas sampai menyentuh langit-langit mulut. Ya, seperti itu, ya. Jadi ujung lidah diangkat ke atas sampai menyentuh langit-langit mulut. Ya, kalau menggunakan gigi palsu bagaimana? Ya, dilepas dulu. Dilepas dulu kalau menggunakan gigi palsu, ya. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh, saat latihan, kadang-kadang kita keluar banyak air liur, Bapak Ibu, keluar banyak air liur. Ya, kalau sudah terasa sangat banyak dan itu mengganggu, ya, turunkan lidah. Ya, tadi kan lidahnya naik ke atas langit-langit, ya, diturunkan saja. Lalu telan air liurnya, ya. Ya, kalau puasa bagaimana? Ya, silakan nanti didiskusikan sendiri dengan ahli agama. Kemudian ujung lidah dinaikkan lagi ke posisi semula, yaitu menyentuh langit-langit mulut. Ya. Jadi yang ketujuh, sikap ketujuh saat latihan, kalau keluar banyak air liur dan sudah terasa sangat mengganggu, ya, terasa sangat mengganggu, ya, karena banyak air liurnya, lidah diturunkan. Ya, air liur boleh ditelan. Kemudian ujung lidah dinaikkan lagi ke posisi semula, yaitu menyentuh langit-langit mulut. Tahap yang ke-8 sikap latihan, yaitu bernafaslah dengan normal. Bernafaslah dengan normal, Bapak Ibu. Jangan diperlambat, jangan dipercepat, jangan diatur-atur. Biarlah nafas mengalir dengan normal. Bernafas hanya lewat hidung, lubang hidung. Tidak menggunakan mulut. Mulut harus tertutup rapat, ya. Mulut harus tetap tertutup rapat. Baik, saya ulangi, Bapak Ibu, sikap latihan ada 8, ya. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu duduk di ujung kursi yang ada sandarannya. Hanya pantat saja yang ada di atas kursi, sedangkan paha tidak menyentuh kursi. Badan lurus dan tidak bersandar di kursi. Kemudian paha sejajar lantai, ya. Betis tegak lurus terhadap lantai. Telapak kaki menempel di lantai. Jarak antara lutut kira-kira 2 kepalan, ya, kepalan tangan. Kemudian kepala agak menunduk sedikit saja, karena posisi leher saat normal itu sebenarnya sedikit menunduk, seolah-olah kita melihat ke lantai dengan jarak 3 meter. Ya. Kemudian mata dipejamkan, ya, pejamkan. Posisi bola mata seolah-olah melihat ke ulu hati kita sendiri. Yang kelima, tangan diletakkan di atas paha. Ya. Kemudian tadi yang keenam, mulut tertutup, gigi atas dan gigi bawah bertemu, kemudian ujung lidah diangkat ke atas sampai menyentuh langit-langit mulut, dan kalau menggunakan gigi palsu, dilepas. Saat latihan, nanti kalau keluar air liur, jika terasa banyak dan mengganggu, Bapak Ibu, turunkan lidah, air liur boleh ditelan. Ujung lidah boleh dinaikkan lagi ke posisi semula, yaitu menyentuh langit-langit mulut. Kemudian yang ke-8, sikap latihan, bernafaslah dengan normal. Ya. Jangan diperlambat, jangan dipercepat, jangan diatur-atur, biarlah nafas mengalir dengan normal. Ya, bernafas hanya lewat hidung. Mulut harus tetap tertutup, ya. Mulut harus tetap tertutup. Baik. Sekarang lanjut Pak Cacat. Sikap latihan sudah, ya. Bapak Ibu, ada 5 tahap latihan, ya. Ada 5 tahap untuk melakukan latihan Senji Yinsing ini. Yang pertama, ya, tahap pertama, ya, lanjut Pak Cacat, ya. Jadi cara mengatur nafas ini tidak boleh ditawar dalam Senji Yinsing, yaitu hanya memperhatikan hembusan nafas, hanya mengatur atau memperhatikan hembusan nafas. Kalau menarik nafas nggak usah diatur, biar aja, biar aja. Hanya saat menghembuskan nafas, ya, hanya saat menghembuskan nafas. Ini, oke. Jadi saat menghembuskan nafas, Bapak Ibu, slide yang selanjutnya, satu slide aja Pak Caca. Ya, menghembuskan nafas, perhatikan pada ulu hati. Ini. Saat mengatur hembusan nafas, Bapak Ibu, bernafaslah secara natural. Ya, bernafaslah secara natural. Dan ini ketika bernafas secara natural, kita menstimulasi saraf parasimpatetik yang mengatur relaksasi. Dan ketika membuang nafas, kita akan menurunkan senci, ci tadi, ke arah dantian. Ya, dantian itu nanti kita sampaikan. Ya. Kemudian mengatur nafas ini kita lakukan dengan saat kita membuang nafas. Ya. Kalau menarik nafas tidak. Nah,
Intinya, tahap 1 adalah menghembuskan nafas, perhatikan atau fokus ke arah ulu hati. Oke. Pada latihan tahap 1 ini, ya, kita akan mengumpulkan qi di dantian tengah atau ulu hati. Ya. Letak ulu hati itu kira-kira di sini kalau dalam bahasa akupuntur 1,5 cun atau 5 cm di bawah tulang dada, ya, ini. Dan sikap kita duduk sesuai tadi sudah saya sampaikan. Saat kita menghembuskan nafas atau membuang nafas, qi ya dalam ilmu TCM, qi akan turun ke ulu hati. Perhatian kita arahkan ke ulu hati, maka qi akan terkumpul. Dan saat menarik nafas tidak perlu diperhatikan. Tetapi saat menghembus nafas, kembalikan perhatian kita ke ulu hati. Demikian dan seterusnya, ya, demikian seterusnya. Nah, Bapak Ibu, tetap masih pada tahap 1 ini, persiapkan hati untuk mengikuti latihan. Pikiran rileks, tenang. Jangan sampai pikiran kemana-mana. Perhatikan saja ujung hidung, teruskan ke ulu hati, ya. Telinga mendengarkan nafas sendiri, dan usahakan jangan terdengar suara saat membuang nafas. Ya, jangan sampai, nah nggak boleh. Ya. Perhatikan ulu hati. Kemudian tarik nafas secara natural, tidak perlu diatur-atur. Ya. Kalau misalnya sulit untuk konsentrasi, ini dapat dibantu dengan hitungan, ya, dapat dibantu dengan hitungan. Hitung dari 1 sampai 10 dan diulang-ulang lagi. Kalau sudah tenang, tidak perlu menghitung lagi, Bapak Ibu. Dan biasanya, Bapak Ibu, biasanya ini dilakukan 1 hari 3 kali. Nah, ini teman-teman yang berdinas, kalau selesai dinas bisa. Setiap latihan bisa kita lakukan 20 menit, ya. Biasanya kalau sudah 10 hari, ini sudah tampak terlihat hasilnya. Bisa dirasakan hasilnya, ya. 1 hari 3 kali, setiap latihan sekitar 20 menit. Hanya seperti itu posisinya. Mudah ya? Mudah. Mudah. Dan saking mudahnya kadang-kadang orang, cuman kayak gitu ya. Padahal ini sangat luar biasa. Nah, reaksi umum pada tahap 1 ini Bapak Ibu, ulu hati itu kadang terasa berat, ya. Ini ulu hati kadang terasa berat, kemudian ada yang merasakan hangat atau dingin, ya. Dan saat membuang nafas ada rasa qi yang mengalir masuk ke ulu hati, ya. Reaksi itu menunjukkan reaksi pada latihan tahap 1, tapi nggak usah dicari-cari, biarin aja. Jangan sengaja dicari-cari, ya. Kenapa? Pada awal latihan kadangkala ada yang mengalami sulit untuk konsentrasi. Pusing, pinggangnya pegal, nafas kurang teratur, lidahnya juga susah ke atas, itu biasa. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap semangat ya, tetap semangat. Kemudian kalau tidak ada rasa sensasi ini atau belum terasa, ya tetap saja berlatih ya. Setiap orang itu unik kok. Waktu pencapaiannya berbeda. Ya, jadi jangan pernah memaksakan untuk pindah ke tahap yang kedua kalau yang tahap ini belum berhasil ya. Pada banyak orang, hasil yang diperoleh tahap ini adalah nafsu makan membaik. Membaik di sini menjadi enak. Ya. Yang sakit mah juga lebih terkontrol. Nah, itu tahap 1 Bapak Ibu. Sekarang tahap 2, lanjut tahap 2 Pak Jajat. Ya. Pada tahap 2, ya, tahap ini kita akan mengumpulkan qi di dantian bawah. Ya. Ini. Nah, dantian ini letaknya kira-kira 3 inci atau 3 cun atau 1 ruas jari tengah jari telunjuk di bawah pusar. Ya. 1 ruas jari tengah, ya, jari tengah telunjuk, maaf ya, saya di bawah pusar. Ya. Sikap duduk ini sesuai sikap latihan tadi, ya, sesuai sikap latihan tadi. Jangan lupa ujung lidah tetap menempel ke langit-langit mulut. Saat kita mengembuskan nafas atau membuang nafas, perhatian hanya ke ulu hati, turun ke dantian. Ya. Dari ulu hati ikuti aliran saat membuang nafas, turunkan ke dantian bawah. Jangan terburu-buru, jangan dipaksa. Ya. Nah, tahap 1 tadi juga dilakukan 10 hari ya Bapak Ibu. Ini kalau sendiri ya Bapak Ibu, kalau ada pembimbingannya atau Bapak Ibu ikut pelatihan biasanya setiap orang beda-beda, ada yang dalam waktu sehari aja sudah lancar ya. Pada tahap 2 ini dilakukan sehari 3 kali dan setiap kali latihan juga sekitar 25 hingga 30 menit. Ya. Biasanya sekitar 10 hari ini sudah sampai qi-nya sudah turun ke dantian bawah. Reaksinya apa? Kadang-kadang ada suara usus berbunyi, ada buang airnya lebih banyak, buang anginnya lebih banyak, ada buang air besar juga lebih dari biasanya, ya tidak masalah, ya. Dan pada tahap ini, pada umumnya kadang kita bersendawa, ya bersendawa. Ini hasilnya pada tahap 2 itu pencernaan diperbaiki, buang air besar juga diperbaiki, ya. Jadi tahap 2, latihan tahap 2 ini perhatian dan pernafasan ini turun ke dantian ya. Kemudian tahap 3, lanjut tahap 3. Ya.
Pada tahap 3, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengatur pernafasan, konsentrasikan pikiran menjaga ke arah tadi dantian tadi. Maaf saya berdiri ya, sekitar di sini ya. Ini cara latihannya ya. Ini sehari sekitar 3 kali, setiap latihan 45 menit. Ini kalau kita latihan sendiri memang agak panjang ya. Bisa ada yang sampai 45 hari ya. Ini. Tapi setiap orang beda-beda ya. Dan reaksi pada tahap ketiga ya, ini ada yang merasa lebih hangat badannya ya. Ini kemudian ada yang merasa berputar-putar ya. Tiap orang berbeda-beda. Tapi tidak usah dicari-cari, jalani saja. Tetap fokus pada saat mengembuskan nafas ya. Tetap fokus saat mengembuskan nafas. Di sini mereka yang latihan ini rutin, tidurnya menjadi enak. Dan alat reproduksinya juga mengalami perbaikan. Bahkan ada yang melaporkan bahwa menstruasinya menjadi lebih teratur. Yang punya masalah impoten juga bisa menjadi lebih baik. Liver juga mengalami perbaikan. Itu tahap 3, Bapak Ibu. Sekarang lanjut ke tahap 4. Tahap 4. Pada tahap 4 ini, Bapak Ibu, ini kita menembus ya. Jadi jangan lupa biar aja Bapak Ibu tetap fokus ke mengembuskan nafas ya. Jangan dibantu, kita tetap fokus aja mengembuskan nafas tadi ke arah kira-kira 4 jari dari bawah umbilikus ya. Pada tahap ini kita akan mengamati perjalanan Qi di meridian Tu ya. Konsentrasikan perhatian di dantian bawah dan tetap latihan seperti pada tahap 3 ya. Tunggu sampai kuat dan Qi akan turun sendiri ke Huiyin dan mulai naik ke meridian Tu. Ini waktu latihannya juga ditingkatkan. Biasanya sehari 3 kali dan setiap latihan 1 jam. Ini kalau sendiri Bapak Ibu, tapi kalau ada yang membimbing biasanya bisa menjadi lebih cepat. Dulu pengalaman saat saya pelatihan itu sehari aja sudah tuntas itu. Dan reaksi yang terjadi pada tahap 4 ya, kadang-kadang ada rasa gatal, bergetar, kemudian di pinggang ini kadang panas, hangat, punggung terasa berat, kemudian pinggang ada yang sakit, kadang kala lehernya kaku, kadang-kala kepala terasa lebih berat atau sakit. Ini tandanya apa? Qi-nya menembus ke kepala. Jadi kan berputar. Itu ada dalam gambar slide. Jadi dia berputar. Ya. Dia berputar. Itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada tahap keempat ini, ya. Tadi kalau saya bilang Jiaji Guan itu titik di tulang punggung, ya. Qi yang mengalir dari titik Ningmen. Ningmen itu kalau dalam ilmu kedokteran barat itu di pinggang, ya, seperti ginjal, ya. Dia naik ke Jiaji Guan dan sedikit menyempit sehingga kita merasa kurang nyaman, kurang enak. Biarin aja, nggak apa-apa ya. Kemudian ada Fengfu ini di bagian belakang kepala ini ya. Titik ini lebih sulit dilewati oleh Qi ya di sini, lebih sulit dilewati oleh Qi karena titik ini tertekan terus saat kita tidur atau berbaring. Oleh karena itu aliran Qi suka terhambat di sini dan punggung kita terasa berat, sakit kepala. Kalau ada sensasi ini nggak masalah ya, teruskan saja latihan ya. Itu sering disebut sebagai kondisi Tongquan ya. Latihan terus ya, latihan terus. Kemudian Pai Hui itu ubun-ubun kepala sini ya. Ini titik di ubun-ubun kepala ya atau dantian atas. Qi yang berhasil menembus titik Fengfu yang sempit tadi di sini ini akan tiba di titik Pai Hui. Saat itu kita merasakan sensasi seperti ada air meluap atau tumpah ke kepala atau seperti banyak semut yang berjalan di kepala kita atau kepala terasa lebih ringan atau tampak cahaya dan sebagainya. Ya. Biasanya ini tidak sama setiap orang ya, tidak sama setiap orang. Ini pada tahap ini hasil yang dirasakan pada beberapa klien saya dan saya sendiri dan teman-teman ikut latihan adalah sangat segar, ginjalnya mengalami perbaikan, jantungnya perbaikan, ya. Ini kadang nafasnya pendek. Ini. Tahap yang terakhir adalah tahap kelima. Nah, pada tahap kelima, Bapak Ibu, latihannya sama seperti dengan tahap 3. Ya. Ketika Qi sudah menembus Tongquan, kita tetap latihan seperti tahap 3 untuk menyimpan Shen Qi di Yuan Shen. Ya. Udah kita abaikan nama-namanya ya. Waktu untuk latihan tahap 5 ya 1 hari kita bisa 3 kali dan setiap latihan memang minimal 1 jam ya. Kalau sudah 1 bulan biasanya banyak reaksi yang mulai reda dan Shen Qi jadi lebih terpusat dan terkumpul, lebih nyaman, lebih mudah, latihan lebih nyaman dan kadang ada muncul berbagai reaksi umum seperti kepala terasa berat, kepala terasa lebih ringan atau badan dan kaki menjadi lebih ringan. Ini bisa muncul ya, bisa muncul dan yang diperbaiki ketika kita rajin melakukan sampai tahap 5 ya. Ini paru-paru juga menjadi lebih baik, lebih sehat, masalah sakit kepala biasanya juga berkurang. Nah, pada tahap ini ya, Bapak Ibu, kita seperti mencapai perputaran mikrokosmik ya. Jadi pada tahap 5 dilatih dengan cara perhatikan ulu hati sewaktu membuang nafas. Perhatikan ulu hati sewaktu membuang nafas. Ini. Ikuti hembusan nafas, turunkan dari ulu hati ke bawah ya. Dantian bawah, kemudian konsentrasi dan jaga dantian bawah saat membuang nafas. Ya.
biar saja, alami saja, ya, alami saja. Biasanya kalau tahap 1 sudah terlewati, ini sudah lebih nyaman. Nah, Bapak Ibu, ada 5 tahap tadi. Nah, nanti kalau di YouTube bisa diputar ulang. Reaksi-reaksi saat melakukan latihan Shen Qi Yunxing ini ada beberapa, ya. Bisa slide selanjutnya, Pak Jajat. Ya, meditasi Shen Qi Yunxing, ya. Yang pertama, badan atau kepala itu kadang-kadang terasa menjadi lebih besar, ya. Stimulasi Qi itu membuat pembuluh-pembuluh darah terbuka dan lancar, sehingga merasa seolah-olah tubuh kita itu membesar, seolah-olah, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tubuh itu serasa menjadi lebih kecil. Kalau tadi besar, ini lebih kecil. Nah, dan saat Qi berkumpul di dantian, tubuh kita seolah-olah mengecil. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, ini setiap orang berbeda ya, kadang tidak merasakan tidak masalah. Yang ketiga, tubuh itu menjadi ringan. Bahkan saya dulu merasakan seperti melayang. Anggota tubuh itu baik kaki atau tangan seolah-olah dan bisa saja terangkat sendirinya. Tidak masalah, itu tidak apa-apa. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu, tubuh serasa lebih berat. Qi yang turun membuat tubuh kita seolah-olah bertambah bobot berat badannya. Ya. Sedangkan yang kelima, kita merasa sejuk atau kadang-kala merasa dingin. Ya. Ini kalau saat latihan sudah mendalam bisa merasakan seperti itu, sejuk atau dingin. Ya. Sejuk atau dingin. Ini. Anung, Tetapi, mohon maaf 5 menit lagi. Ya, siap. Kadang-kadang juga ada yang merasa panas, suhu tubuhnya juga akan naik sedikit, ya. Kemudian juga ada juga yang merasa gatal, terutama saat Qi membuka meridian-meridian yang halus. Ini Bapak Ibu. Kemudian juga ada yang merasa baal. Nah, sekarang tongkuan seperti gambar yang ada di dalam layar Bapak Ibu. Tong itu menembus, kuan itu gerbang, jadi Qi-nya menembus di gerbang di sini. Pada saat Qi bersirkulasi dari meridian Ren ke meridian Tu, kemudian menembus titik yang paling sempit tadi Feng Fu, maka sekitar kepala ini akan terasa seperti ada sesuatu yang mengalir. Ini mengalir dari sini. Inilah disebut tongkuan. Nah, pada saat ini tercapai, kita akan merasakan sensasi. Tiap orang berbeda, Sensasi yang dirasakannya berbeda dan tidak usah kita mencari-cari, ya. Ada yang seperti ada aliran air sangat halus, ada yang lidahnya bergetar-getar, ada yang badannya menjadi ringan, terangkat, ada yang kakinya terangkat sendiri, kepala bergoyang, seperti itu, ya. Biarkan Qi terus mengalir semua titik ke arah semua titik, ya. Biarkan lancar dan selama proses tongkuan kita sadar. Saat melakukan Shen Qi Yunxing kita tetap sadar, ya, tetap sadar. Jadi proses tongkuan ini ada yang berlangsung lama, ada yang berlangsung hanya sebentar. Kalau Bapak Ibu latihan dengan dibimbing oleh seorang pelatih, biasanya akan lebih cepat. Pada beberapa klien yang sakit berat, yang tidak bisa duduk pun tetap bisa kita lakukan. Tapi ini kita lakukan normatif untuk mengoptimalkan imunitas kita. Jadi saya berpikir semua bisa duduk. Pada proses tongkuan juga tidak usah dicari-cari Bapak Ibu, tidak usah ditunggu-tunggu, biar aja. Semakin diharapkan, semakin dicari justru tidak akan tercapai. Ya, dan tongkuan akan muncul jika Qi yang kita latih sudah mulai bersirkulasi. Ya, ini kalau yang Bapak Ibu latihan sendiri biasanya tercapai dalam 14 hari latihan. Ya, tapi dulu pengalaman kami bisa lebih cepat, ya, lebih cepat ini. Kalau misalnya pada orang tertentu sensasi tongkuan badannya bergoyang, ya, badannya bergoyang-goyang, ya, kita harus menghentikan proses itu. Kita bisa mengupayakan tubuh kita tetap diam. Ya. Setelah tongkuan ini tercapai, bisa menembus di Feng Fu ini, bukan berarti latihan selesai, Bapak Ibu. Tongkuan itu hanya menyambung kedua meridian. Kita masih perlu sering berlatih dan berlatih. Kami tiap malam ketika tidak ada halangan, kami juga melakukan latihan bersama-sama. Karena latihan bersama dan sendiri itu berbeda. Semangatnya beda, ya. Semangatnya berbeda. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan mengenai Shen Qi Yunxing. Barangkali belum jelas, bisa menghubungi saya. Sudah saya sampaikan di dalam slide, itu ada nomor kami, ya. Kemudian bisa juga menghubungi ke Himpunan Perawat Holistik Indonesia, Bapak Ibu yang memiliki Bapak Ibu yang perawat bisa bergabung bersama-sama. Mari kita menyehatkan bangsa kita melalui keterampilan, kemampuan, profesi kita. Saya kira itu. Ya, jadi mungkin belum terlalu familiar ya. Jadi kalau asuhan keperawatan holistik, karena memang ini kita juga baru memperkenalkan. Ya, sebenarnya sih ini sudah dilakukan oleh perawat-perawat di Indonesia dan di dunia bahkan. Jadi sebenarnya konsep holistiknya sudah dilakukan, tapi mungkin masih kurang disadari ya. Ternyata ini aspek ini luar biasa juga dahsyatnya ya, mendampingi terapi yang biasa diberikan di rumah sakit atau di layanan kesehatan. Saya akan mencoba membawakan asuhan keperawatan holistik pada pasien di ruang isolasi COVID ya, karena memang berbeda ketika di ruangan biasa kita bisa langsung berhadapan dengan pasien, kita langsung bisa touch, bisa langsung kontak mata secara langsung, tapi di ruangan isolasi itu kita terbatas gitu, sehingga kita memanfaatkan media sehingga ini tetap bisa dijalankan meskipun tidak kontak langsung.
Tapi ketika kontak langsung, kapanpun ada kesempatan, baiknya tetap dilakukan. Baik Pak, selanjutnya slide Pak. Slide selanjutnya. Sebentar Ibu. Oh iya. Iya. Ya, sambil menunggu ya, jadi kita ini adalah himpunan perawat holistik. Ini mungkin ini cukup perkenalan dari saya saja. Jadi saya perawat spesialis anak, tapi memang dulu ini sempat kenalnya dengan keperawatan holistik itu gara-gara tesis. Jadi alhamdulillah itu tesis membawa berkah. Sampai sekarang saya merasa betul-betul sepertinya perlu mengembangkan dan memperkenalkan lebih luas lagi tentang keperawatan holistik kepada teman-teman perawat di Indonesia khususnya. Kebetulan saya diamanahkan menjadi sekretaris pengurus pusat di HPHI. Jadi silakan kalau juga ada yang ingin konsultasi tentang himpunan atau tentang, biasanya sih banyak yang minta konsultasi tentang hipno atau tentang parenting, itu silakan boleh hubungi saya lewat WA. Lanjut Pak. Email. Ya, Pak. Kurang dekat ke mikrofon, Bu. Oke. Ya, kurang jelas suaranya ya. kurang jelas. Baik. Ya. Baik, lanjut. Ya, selanjutnya saja, Pak. Ya, sebagai pendahuluannya, sekarang kita mulai sadari bahwa kebutuhan layanan kesehatan komplementer itu merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Jadi sekarang tuh sudah mulai berkembang ya. Di sini tadi Pak Ketum juga menyampaikan tentang Yankes Strat itu sudah mulai mau mengklaim juga gitu. Jadi memang kita sama-sama saja bersinergis. Tapi tadi Pak Ketum bilang bahwa ini juga ilmunya keperawatan. Jadi dari Permenkesnya waktu 2010 itu disampaikan, siapapun yang punya kompetensi tentang keperawatan holistik ini boleh melakukannya. Dan kita dilindungi oleh undang-undang juga. Nah, bentuk terapi yang diberikan ini beragam sehingga disebut sebagai terapi holistik. Jadi banyak nanti kita sebutkan di akhir ya, di slide berikutnya. Nah, jadi keperawatan holistik ini adalah asuhan yang terintegrasi secara menyeluruh. Itu waktu di awal sempat ini, kenapa kok holistik? Jadi himpunan kita kenapa dinamakan holistik? Padahal holistik itu memang keperawatan memang semuanya holistik gitu ya. Jadi memang filosofinya keperawatan itu holistik gitu ya. Tapi inilah yang kita adopt dan memang keperawatan itu sesungguhnya sudah sejak awal memang memberikan asuhan secara holistik. Nah, jadi himpunan perawat holistik Indonesia ini, sorry Pak, ini masih belum Pak slide yang sebelumnya. Yang sebelumnya dulu Pak. Oke. Nah, jadi kita tahu setelah ini Pak, ya jadi kita tahu bahwa sebenarnya segala aspek dari keperawatan holistik ini mempengaruhi ya setiap sosial, kultural, spiritual pasien, itu sangat mempengaruhi. Jadi betul-betul di sini keperawatan holistik kita memperhatikan aspek kehidupan pasien ya, meliputi utuh ya, bio, psiko, sosio, spiritual ya. Nah, itu saling mempengaruhi sehingga terjadi keutuhan yang diharapkan dapat menghasilkan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan. Nah, HPHI ini sendiri dulu diinisiasi oleh teman-teman di daerah Jawa Tengah ya. Luar biasa itu effortnya, kemudian berproses kita akhirnya di Denpasar Bali lah kita nyatakan itu tanggal berdirinya HPHI. Jadi di sini adalah isinya perkumpulan perawat yang punya dasar kesamaan dalam kompetensi di bidang keperawatan holistik. Ya, tadi sudah disampaikan juga Pak Ketum bahwa ini meliputi terapi komplementer dan alternatif. Apa aja sih nanti kita sampaikan di slide berikutnya. Lanjut Pak. Ya, mungkin rekan-rekan sekalian lihat logo HPHI ya, di situ maknanya ada bulatan yang di sini kita lambangkan sebagai bumi atau alam semesta atau makrokosmik ya. Ada juga warna hijau yang melambangkan kesehatan. Kemudian di situ dilihat ada warna kuning juga. Ini yang melambangkan optimisme dari kehidupan. Kemudian di situ ada lentera. Kita tahu lentera itu lambang dari PPNI kita ya, PPNI tercinta. Nah, di sini maknanya adalah penerang dalam kegelapan ya, seperti Ibu Florence Nightingale ya, membawa lentera gitu ya. Dan di sini juga dilambangkan bahwa kita itu menolong tanpa pamrih. Kemudian bisa dilihat juga di situ ada gambar manusia ya, tubuh manusia yang warnanya hitam. Itu dilambangkan sebagai tubuh manusia yang holistik ya, bio, psiko, sosio, spiritual. Kemudian juga ada kelihatan warna putihnya di tubuh manusia itu ada aura biru dan putih. Itu melambangnya memaknakan pancaran energi kasih sayang yang suci kepada sesama manusia. Oke, lanjut Pak. Ya, insya Allah kita HPHI dan teman-teman perawat semua bisa mengaplikasikan ya, jadi memberikan pancaran energi kasih sayang kepada seluruh manusia. Oke, untuk asuhan keperawatan holistik ini legalitasnya kita tahu ya sama-sama di Undang-Undang Nomor 38 ya tentang keperawatan. Di sini sudah sangat didukung tentang praktik keperawatan. Tadi Pak Haris bilang ini suatu peluang nih buat kita semua ya terkait praktik mandiri keperawatan
intervensi yang ada di terapi komplementer dan alternatif dalam hal ini di Himpunan Perawat Holistik Indonesia itu insya Allah ini bisa betul-betul diaplikasikan oleh teman-teman ya di komunitas, di praktik mandiri itu betul-betul intervensi mandiri kita ya. Jadi tidak memberikan obat, tidak memberikan resep, tidak nyuntik, jadi tidak ada tuh dokter kecil ya. Jadi kita betul-betul praktiknya praktik mandiri keperawatan. Oke lanjut Pak. Next. Jadi setelah ini harapannya teman-teman tidak lagi ya praktiknya mengobati pasien, memberikan obat suntik ya, tidak. Oke lanjut ke legalitas. Ya di sini juga kita dilindungi selain di Undang-Undang Keperawatan, di Permenkes ya juga ada juga. Oke sebelum ini ya. Oke di sini tentang banyak ya di sini dikatakan di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ya. Nah saya ambil garis besarnya di situ ada pelaksanaan tindakan komplementer ya. Jadi artinya kita semua dipayungi oleh undang-undang, kita dilindungi dalam pelaksanaannya. Oke, lanjut Pak. Nah ini ya, Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan itu ada banyak itemnya yang di sini yang saya hitamkan itu melakukan, sorry Pak tadi, yang tadi barusan. Jadi melakukan tindakan komplementer. Jadi di sini lanjut setelah ini Pak. Oke. Ya setelah ini. Sepertinya ada delay ya sampai ke Bu email ya. Oh iya berarti di sini ya sama masalahnya. yang saya Jadi bukan pada pesawat telepon teman-teman ya Pak, bukan pada perangkat, yang mana, tapi pada yang saya. ini atau sebelumnya? Sebelumnya Pak. Ini. Belum nampak. Oh belum nampak. Oke, ini sudah tadi ya, sebelumnya tadi ya Pak. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Jadi ini di sini diadakan perubahan juga di Permenkes Nomor 17 ya tahun 2013 terkait praktik mandiri keperawatan tadi ya. Kita ada perubahan di mana praktik mandiri itu saat ini minimal nurse. Jadi teman-teman yang memang betul-betul ingin melakukan praktik mandiri, ayo sekolah lagi, lanjutin sekolahnya. Boleh Pak lanjut Pak? Nah tadi sudah dibahas. Ya. Oke, jadi konsep keperawatan holistik. Jadi menurut American Holistic Nurses Association, jadi holistic nursing itu adalah setiap praktik keperawatan ya yang di mana melakukan healingnya kepada manusia secara utuh. Jadi goalnya itu betul-betul whole person, jadi betul-betul utuh di mana di sini saling kesinambungan, dimensi tindakan komprehensifnya, kemudian juga keseimbangan dan keharmonisan sehingga menghasilkan dimensi manusia seutuhnya dan ini terus menjadi cycle atau siklus ya, dari keperawatan holistik. Lanjut Pak. Ya, setelah ini. Oke. Ya, jadi tadi mengacu pada pendekatan berbagai aspek di sini disingkatnya BPK SKS. Jadi biologis, psikologis, kognisi, sosial, kultural, spiritual. Jadi betul-betul holistik. Nah, ini sudah loncat lagi. Lanjut, Pak. Ya, setelah ini, Pak. Masih belum berubah. Oke, intervensi keperawatan holistik. Ya, di sini sebenarnya ada beberapa pembagian. Yang pertama, terapi atau intervensi mind and body. Di sini ada meditasi, ya sudah tidak asing ya, relaksasi, guided imagery. Jadi banyak yang sebenarnya kita sudah melakukan ya, tapi kita kurang paham dan kurang terfokus gitu ya. Jadi seringkali kita menggunakan ini untuk manajemen nyeri gitu ya. Bagaimana membuat orang itu sehingga terdistraksi dari sensasi nyerinya. Kemudian juga hipnosis atau dikembangkan lagi ada juga yang namanya NLP, Neuro Language Program. Jadi kita juga fokus kepada pikiran bawah sadar ya. Kemudian ada yoga, ada tai chi ya. Kemudian kita juga ada prayer di buku kita standar perawatan Indonesia juga itu sudah banyak ya terapi komplementer alternatif yang diakomodir ya. Tidak ada terapi murotal juga ada di situ ya. Kemudian ada juga terapi musik gitu ya. Oke, lanjut. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ingin mengetahui juga tentang terapi-terapi komplementer yang biasa kita lakukan, yang mudah dilakukan itu di buku Siki itu ada, silakan dibuka, silakan dibaca ya. Oke, kemudian juga ada juga intervensi spiritual ya zikir, kalau yang non muslim yang ada rosario ya, terapi murotal ini yang sedang kami lakukan juga ya, terapi murotal untuk pasien-pasien COVID. Ya. Jadi terapi murotal itu bukan cuman sekedar diperdengarkan murotal, tapi diharapkan juga klien atau pasiennya juga membaca karena getaran dari suara ayat suci Al-Qur'an itu betul-betul memberikan efek healing dalam tubuh kita. Terapi sholat, kemudian hijamah, relaksasi islami itu
kemudian puasa, hipnosis, dan self. Kebetulan Pak Ketum kita juga mengembangkan ya, teknik selfnya dikembangkan lagi. Kemudian juga energi terapi. Nah ini tentang energi nih saya juga agak-agak geli karena kita tuh seolah-olah seperti dianggap itu kayak dukun gitu ya. Jadi therapeutic touch. Jadi kalau therapeutic touch itu dulu pertama kali saya lihatnya di buku NIC ya, Nursing Intervention Classification. Jadi sebenarnya sebelum saya baca itu sempat juga belajarnya dari orang lain ya yang memang tidak tahu bahwa ini ilmu perawatan gitu. Jadi kita melakukan ini, jadi menyalurkan energi kepada klien kita tanpa menyentuh. Jadi hanya mendekatkan telapak tangan kita. Ya, mungkin teman-teman yang pernah bertemu dengan saya, pernah mempraktekkan ya. Jadi seringkali itu kita aplikasikan langsung ke pasien. Terutama ini efektif pada bayi yang mana dia tidak bisa bicara, gitu kan, tidak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, gitu ya. Kemudian kepada lansia yang memang istilahnya kita kontaknya juga kurang bisa karena gangguan pendengaran gitu, itu juga sangat efektif. Kita bisa melakukan screening dari kepala sampai kaki kira-kira ada masalah kesehatan apa di pasien kita, dan kita bisa bantu menyalurkan energi pemulihan kepada pasien kita tanpa harus menyentuh. Ini teman-teman sekalian bisa melihat sendiri ya di tahapannya ada di buku, itu tidak perlu pakai puasa mutih ya, tidak perlu pakai macam-macam persyaratan, tidak ada. Jadi betul-betul ini tanpa klinik, tanpa mantra-mantra khusus gitu ya. Jadi kita cuma menyatakan dalam hati menyalurkan energi kepada klien kita, energi di sekitar kita. Ya mirip dengan healing touch atau quantum juga mirip ya. Terus Reiki ya, kebetulan juga kita punya master Reiki ya di HPHI, Pak Nadi. Mudah-mudahan ada ya di sini. Kebetulan saya waktu di awal jaga COVID pertama itu rasanya tuh badan tuh nggak enak. Badan tuh tidak enak aja. Jadi mungkin parno ya. Jadi mungkin aduh ini tersugas-juga, jangan-jangan gitu ya. Nah, kemudian saya kontak master Reiki saya, kebetulan saya belajar dari beliau. Saya minta tolong di booster energi, jadi minta tolong kirim energi gitu ya. Nah, beliau kirimkan juga rekaman grounding gitu ya. Dan itu saya berikan kepada teman-teman yang berjaga berdinas yang memang butuh. Jadi saya share di grup-grup dan saya share secara pribadi bagi yang memang sudah merasakan gejala atau sudah merasakan kelelahan, itu saya share. Ya, alhamdulillah beberapa itu yang betul-betul mempraktekkan, mereka melaporkan memang itu sangat terasa gitu, sangat terasa betul-betul healingnya tuh dapat. Jadi betul-betul membantu gitu. Kemudian akupressor kita juga banyak masternya ya, terutama ada Pak Hanung juga. Banyak sekali ya yang pakar-pakar akupressor ya, akupunktur ya. Kemudian magnet terapi masih jarang. Ada satu orang saya lupa Pak siapa namanya, itu menerapkan magnet terapi. Jadi bukan magnetisme ya. Kalau praktisi hipno mungkin kenal magnetisme, tapi ini beda, betul-betul menggunakan magnet. Gitu. Jadi ini baru mulai dikembangkan. Jadi sudah dibuat kurikulumnya oleh teman kita di HPHI juga, tapi memang belum fix ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengembangkan lagi. Oke, lanjut. Kebetulan saya sendiri selain di hipnosis, saya masuknya ke massage ya. Jadi memang kayaknya saya ketertarikannya di situ ya. Jadi main body-nya itu lebih ke arah massage sama hipnosis. Oke, yang lain-lainnya bisa dilihat ya di situ ada bantuan pakai binatang itu ya, yang terapi lintah itu banyak ya. Kemudian refleksiologi, shiatsu tadi disebutkan ada aromaterapi ya. Guided imagery atau yang guided imagery ditambah dengan musik ya. Kita tahu bahwa musik itu ketika diperdengarkan di telinga kita, kemudian sampai ke otak kita, maka itu gelombang otak kita menyamakan frekuensinya dengan musik, dan kita merasakan betul-betul seperti apa yang disampaikan oleh musik. Jadi ketika kita mendengar musik relaksasi, maka otak kita betul-betul memerintahkan tubuh kita untuk rileks. Ketika kita mendengarkan musik yang betul-betul menggugah semangat gitu ya, itu maka tubuh kita menjadi lebih bersemangat gitu. Ya, kemudian juga selain dari itu juga ada herbal, di situ banyak ya di HPHI banyak juga pakar-pakar herbal, misalnya ada Pak Eko ya, Mas Tommy ya. Alhamdulillah ya, jadi kita sudah komplit insya Allah di HPHI pakar-pakarnya. Lanjut Bapak. Jadi nanti silakan teman-teman sekalian yang tertarik dengan terapi komplementer, silakan hubungi pengurus ya. Di sini juga kayaknya banyak nih kita pengurus yang ikut, silakan nanti di komentar gitu ya, nanti disampaikan juga oleh pengurus bagaimana jadi anggota. Kita sambil dilanjut Pak. Ya ini yang metode lainnya ya, kayaknya kita di Indonesia kalau chiropractic juga nggak boleh ya. Ayurveda kita masuknya ke ini ya, ke herbal gitu. Oke, tadi sudah disampaikan untuk asal keperawatan holistik, kita pakai bio, psiko, ya, kognisi sosial, kultural, dan spiritual. Jadi betul-betul dilakukan pengkajian yang menyeluruh, yang holistik ya. Jadi makanya kadang-kadang sempat sekali disampaikan waktu di awal-awal, oh pasien berbohong gitu, pasien tidak bilang bahwa dia sudah dari mana gitu, dia sudah ini.
ada yang begitu, tapi sebenarnya ada juga kadang-kala kita lupa ya mengkajinya kurang lengkap atau kurang menggali lebih dalam mungkin atau arahnya ya. Jadi kita ada metode coaching atau nanti NLP yang bagaimana membuat orang itu atau pasien itu betul-betul menyampaikan apa yang memang betul-betul terjadi atau apa yang memang seharusnya gitu. Jadi dia tidak bisa berbohong atau tidak bisa istilahnya menyembunyikan sesuatu yang memang datanya kita butuhkan gitu. Oke, lanjut Pak. Insya Allah kalau teman-teman mengembangkan ini, jadi betul-betul melakukan pengkajian yang holistik, itu datanya lengkap, jadi nggak kecolongan data lagi. Ya Pak, lanjut. Kadang-kadang kita bertanyanya kurang pas ya, kita tanya, Ibu habis dari sana ya, habis dari bepergian dari sana gitu. Jadi seringkali orang merasa kurang nyaman ya ketika ditembak seperti itu. Jadi ada teknik khusus sebenarnya nanti lain waktu kita belajar. Teknik khusus bagaimana menggali informasi dari klien, tanpa harus kita itu menuduh dan dia menceritakan dengan baik apa yang data-data yang kita butuhkan. Kemudian untuk diagnosis keperawatan kita ada SBKI ya. Di sini kalau untuk yang secara fisik kan pasti sudah dibahas oleh pakar-pakar medical bedah ya. Kemudian gawat darurat itu sudah. Jadi saya mungkin langsung masuk saja ke area yang lain ya. Di sini lebih psiko, spiritual, sosialnya walaupun kita tetap ya fisiknya tetap. Artinya terapi-terapi yang itu juga tetap. Nah, di sini diagnosis yang kita contohkan di sini ada distress spiritual ya. Kita tahu bahwa pasien-pasien yang pasien-pasien yang dirawat itu kecenderungannya itu biasanya stres berat gitu ya. Jadi saya pertama kali juga merawat itu yang mereka rasakan gitu ya. Ini slide-nya hilang Pak. Yang mereka rasakan mereka takut mati ya. Takut mati. Jadi memang banyak ya orang-orang yang kayaknya mati itu pasti. Ya, jadi apa sih yang ditakutin? Mati itu pasti gitu. Jadi ya sudahlah, semua sudah takdir gitu. Jadi semua sudah digariskan oleh Tuhan gitu. Jadi di virus itu sudah ada namanya katanya begitu ya. Sudah ada namanya. Kalau di virus itu tidak ada nama kita, maka kita tidak kenapa-napa. Jadi gitu ya. Ada yang seperti itu. Sehingga jadi lebih berani. Tapi kebanyakan dari kita tetap ketika dihadapkan, apalagi ruang isolasi kita di awal itu juga betul-betul pasien sebelahnya itu kelihatan. Ketika ada yang dilakukan resusitasi kemudian meninggal gitu. Tiba-tiba pasien itu teman dia sebelahnya tadinya sehat-sehat saja, kemudian kok tiba-tiba diperburukan dan akhirnya meninggal depan matanya dia dan itu membuat dia itu betul-betul mengalami distress yang luar biasa gitu. Takut mati, dia takut, dia belum punya bekal untuk ke akhirat gitu ya. Ini slide-nya belum kelihatan Bapak. Jadi saya jadi ngobrol-ngobrol aja. Ya. Bu, mohon maaf jadi, di saya mati lampu. Oh gitu. Jadi Bu, saya sambil menyambungkan laptop satu lagi Bu ya. Ibu lanjut saja dulu. Oke, ya. Baik Pak. Saya coba lihat sih dulu. Ya, jadi ketika seseorang itu mengalami distress, maka tentu saja imunnya jadi turun, gitu ya. Ketika imunnya turun, maka virusnya jadi tambah kuat. Itu yang terjadi ya pada pasien-pasien yang dirawat, gitu. Dan itu juga dirasakan oleh teman-teman. Jujur, saya waktu pertama kali merawat, jujur betul juga sama, takut mati. Bahkan terpikir oleh saya kayaknya mau bikin surat wasiat kalau terjadi sesuatu pada saya. Jadi saya mungkin wasiat kepada anak saya, gitu ya, apa yang harus mereka lakukan gitu. Intinya kalau ibunya meninggal dia tetap ya melakukan ibadah. Jadi intinya karena memang rasa takut mati itu begitu, kematian seperti depan mata ya, sama seperti orang yang di medan perang gitu kan. Jadi betul-betul ketika kita dihadapkan pada musuh gitu, kita betul-betul pasrah, kita merasa ya sudahlah gitu, mungkin sudah waktunya gitu ya. Ya jadi itu yang harus kita fasilitasi, kita support ya, kita support dengan memfasilitasi ibadah mungkin. Jadi seringkali, mohon maaf, seringkali kita itu merawat pasien, itu betul-betul fokus kepada terapi, program terapi yang diberikan oleh sejawat kita ya, oleh dokter gitu ya. Sehingga kita lupa ya, masih jarang dari kita yang mengingatkan waktu sholat, mengingatkan waktu berdoa ya, menyediakan Al-Quran, Alkitab gitu ya. Kemudian memfasilitasi tayamum, kadang-kadang pasien juga, ini saya juga ikut mati ya kayaknya. Bu Imel, sudah tampil lagi belum Bu? Belum Pak. Di sini sudah saya tampilkan lagi. Sudah Pak, sudah tampil. Oh, sudah ya, oke, sebentar. Ya mohon maaf tadi saya sempat mati lampu dan ini sedang tethering pakai handphone. Oh iya. Baik Bu, 5 menit lagi mungkin Bu? Oh gitu, baik, sebentar. Ini juga, oh iya, sebentar. Mana ini? Ini tadi saya mencoba ini ya, cari di ini. Oke, ya, belum kelihatan. Kayaknya sinyal. Oke. Sekarang sedang asuhan perawatan holistik pada PDP.
ini ya, dukungan emosional ya, itu juga sangat penting ya. Ini tindakannya, jadi kita ada intervensinya, ada tindakannya ya, jadi silakan dipilih yang sesuai dengan kebutuhan pasien kita. Jadi mohon jangan pernah melupakan aspek ini, karena inilah sumber penyembuhan. Jadi ketika kita sakit, maka yang maha penyembuh harus didekati. Kita minta, jadi dokter, perawat itu tidak menyembuhkan ya. Kita kadang-kadang nyebut ya, kita sebagai tim healing, tapi kita bukan penyembuh, kita memfasilitasi penyembuhan gitu ya. Jadi ayo dukung pasien untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga dia punya rasa tentram ya. Oke, lanjut aja Pak. Itu ansietas ya. Silakan dilihat lagi di situ banyak sekali intervensi yang kita bisa lakukan untuk mereduksi ansietasnya. Silakan Pak dilanjut lagi. Sudah Ibu. Sekarang Ya, aspek jadi holistik. ya masih lanjutan itu ya. Jadi kalau untuk terapi hipnosis sendiri itu di buku standar kita juga ada terapi hipnosis, ada hipnosis diri sendiri. Jadi kita mengajarkan pasien untuk melakukan self hipnosis. Ya, jadi kita bekali ya, kita tuliskan mantra, bukan mantra ya sebenarnya, kalau saya sebut mantra terus kayak dukun lagi. Jadi itu adalah afirmasi, kalimat-kalimat sugesti itu dituliskan. Oke, sambil dilanjut saja Pak. Ini nanti bisa dibaca selanjutnya. Ya, langsung aplikatifnya. Oke, lanjut. Ya, untuk pola napas tadi ya, Pak Hanu alhamdulillah sudah menyumbangkan ilmunya ya, ilmunya luar biasa. Ya, jadi jangan menganggap remeh ketika kita menyatakan tarik nafas dalam ya. Nggak usah, seringkali kita meminta pasien itu tarik nafas dalam, tarik nafas panjang. Kita lupa pada saat dia sesak nafas. Itu tidak mungkin dia mau tarik nafas panjang, tarik nafas dalam gitu. Tapi sekarang kalimat yang tepat adalah bernafaslah secara normal. Bernafas seperti biasa. Jadi itu yang saya sekarang afirmasikan kepada pasien-pasien gitu ya. Oke, ini untuk selanjutnya banyak juga kan ada keluhan-keluhan mual, ada keluhan nyeri, dan kita banyak juga ibu-ibu hamil yang PDP, yang infartu ya, PDP ya. Di sini juga ada intervensi yang diterapkan oleh para praktisi holistik ya. Ada akupresur di situ titik-titiknya ya. Lanjut. Masih lanjut, Bu? Halo, Ibu Imelda. Itu seperti tidak percaya gitu. Ternyata itu luar biasa, yang nyerinya 10 itu bisa 0 dengan hipnosis. Ya lanjut Pak. Saya sambil ngomong sambil lanjut aja. Ya ini untuk persalinan ya. Jadi diharapkan teman-teman yang dinas di kamar bersalin gitu ya, itu bisa membantu. Jadi memberikan teknik-teknik ya, nanti kalau belajar akupresur titik-titiknya mana saja gitu ya. Nah ini beberapa saya lampirkan kompetensi perawat holistik ya. Jadi di HPHI ya. Nanti boleh dibaca saja ya ininya. Jadi yang sudah diterapkan, dijelaskan di depan tadi sebenarnya. Oke Pak, lanjut saja Pak. Lanjut saja Pak. Ya, jadi kita sempat juga waktu itu tim perawat holistik HPHI itu mengkategorikan mana yang boleh dilakukan oleh perawat vokasi, mana yang harus nurse, mana yang nurse spesialis gitu. Ya. Oke, ini aplikasi terapi relaksasi di ruang isolasi COVID. Jadi kita pakainya paging ya. Kebetulan kita ada CCTV sehingga kita bisa langsung memantau respon pasien lewat CCTV ya. Dan teman-teman yang di dalam, yang pada saat itu sedang di dalam, itu juga bisa langsung sambil memandu dan bisa juga langsung menanyakan responnya bagaimana. Itu saya sering begitu. Jadi sering tolong sambil ditanyakan ya. Nanti kita jam 10, jadi kita setiap hari itu jam 10, tapi sekarang dirubah ya jamnya jadi siang karena memang 10 itu crowded ya, banyak sekali kegiatan dan dokter lebih sering visit di jam segitu. Jadi kita perdengarkan jadi terapi relaksasi dengan musik, kita kasih musik relaksasi, kita pandu dengan rekaman suara saya ya, kemudian diperdengarkan ke seluruh kamar. Jadi setiap pasien di dalam kamar langsung mengikuti apa yang disampaikan gitu, dan alhamdulillah itu responnya sangat positif dan ini sangat didukung dengan oleh tim manajemen rumah sakit ya. Ini betul-betul luar biasa ya, disupport memang baik sekali untuk meningkatkan perasaan bahagia, meningkatkan kekuatan dan menghilangkan kelelahan atau perasaan tidak nyaman di dalam tubuh. Oke, sambil lanjut Pak. Oke, ini beberapa respon-respon ya dari dari teman-teman dan dari pasien ya. Jadi sangat didukung. Selain dari, jadi kita di ruangan itu selain terapi komplementer itu di awal kita memberikan jadwal kegiatan sehari-hari pasien, sehingga ketika dia berbaring di rumah sakit dia tidak hanya tiduran dan memikirkan penyakitnya. Memang banyak tuh yang dia itu akhirnya bermain HP ya, main game gitu ya. Itu banyak, tapi seringkali mereka jenuh. Jadi kita pandu dengan membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Itu kita ingat ya waktu di pelajaran jiwa, kita buat jadwal kegiatan sehari-hari. Dan itu betul-betul membantu untuk mereka tuh fokus. Jadi selain ada sugesti, kita berikan juga exercise ya.
exercise yang dipandu. Gitu. Lanjut Pak. Oke lanjut. Selain sugesti hipnosis juga kita ada terapi air, yaitu kebetulan oke tadi jadwalnya tadi ya, jadwal kegiatannya. Sorry Pak, boleh ditampilkan dulu Pak jadwalnya tadi sebelum ini? Sebelum ini Pak, maaf. Jadi di bawah jadwal itu saya tuliskan sugestinya atau afirmasinya. Afirmasi yang pertama itu kita tujukan kepada keikhlasan dan kepasrahan. Jadi bahasanya ya Tuhan kami, ya Tuhanku, meskipun jadi kayak di set gitu ya, sama. Meskipun saat ini saya merasakan lelah, merasakan ketidaknyamanan, merasakan sakit ya. Jadi silahkan disebut itu apa yang dirasakan gitu ya. Saya ikhlas ya Allah, saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Jadi betul-betul menanamkan keikhlasan dan kepasrahan gitu. Dan atau namun tolong berikan saya kekuatan, berikanlah saya kesabaran, berikanlah saya kepulihan kembali seperti sedia kala. Jadi itu yang kita tuliskan supaya pasien itu bisa menerapkan sendiri. Jadi setiap pasien baru kita berikan lembaran ini, lembaran jadwal kegiatan sehari-hari plus afirmasinya. Lalu afirmasi yang kedua kita sampaikan kepada tubuh, ya, dimana kita seringkali mungkin lupa ya berterima kasih kepada tubuh kita. Jadi kita memakai tubuh kita selama berapa puluh tahun kita kerja, hidup ya, selama berapa puluh tahun kita hidup, kita lupa berterima kasih kepada tubuh kita yang sudah bekerja sama, yang sudah melakukan kompensasi terhadap setiap stimulus yang ada, yang memberikan respon-respon yang istilahnya sangat mendukung kita ya selama kita hidup gitu ya. Nah di sini bahasa kata saktinya itu ada please forgive me, I'm sorry, I thank you, and I love you. Jadi membuat kita lebih mencintai diri, ya, lebih bersyukur gitu ya. Dan memaafkan. Kadang-kala kita perlu memaafkan diri kita sendiri ya. Tadi di buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia juga ada tuh terapi memaafkan. Seringkali memaafkan itu kita gengsi ya. Jadi kadang-kadang kita itu ketika kita kesal sama seseorang itu sebenarnya kita kan menyimpan sampah gitu. Dan ketika kita bilang kita itu memaafkan itu kayaknya gengsi ngapain gitu. Rugi amat ya kita maafin gitu. Enak banget dia. Tapi sebenarnya kita salah bahwa sebenarnya memaafkan itu justru membuat diri kita yang lebih baik gitu. Ketika kita kesal sama orang yang udah biasa aja tapi kita masih kesal, kita justru yang rugi. Jadi kata kuncinya di memaafkan itu ada kata-kata memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan dia dan saya yang salah. Membenarkan bukan berarti mengiyakan dia. Memaafkan bukan berarti dia menang. Memaafkan hanyalah untuk membuat saya lebih plong, lebih lega, dan lebih bahagia. Sehingga saya mampu melangkah lebih baik lagi untuk mencapai kebahagiaan saya. Jadi kata kunci maafkan itu untuk diri kita sendiri. Jadi kita menanamkan kepada klien, ya, kepada pasien untuk memaafkan, ya. Jadi bukan untuk kepentingan orang yang salah, tapi kepentingan kepentingan kita sendiri. Ini ada apa nih bahasanya? Oh, ada masalah apa ini? Oke, udah. Lanjut. Lanjut, Pak. Jadi ini kita sampaikan kepada pasien baru. Setiap pasien baru kita kasih lembarannya, berikut juga leaflet-leaflet untuk edukasi-edukasi kita sampaikan. Ya, terapi air dan reiki ini juga lucu. Saya setelah belajar dari Master Nadi nih, saya betul-betul menerapkan namanya long distance healing, ya. Mengobati dari jarak jauh. Jadi udah kayak dukun ya. Tapi betul itu tidak ada unsur-unsur klinik, nggak ada unsur-unsur lain ya. Jadi silakan itu. Jadi saya minta klien itu untuk menyiapkan air di gelas. Gitu. Sebenarnya itu juga saya tanamkan sugesti gitu. Sebenarnya air itu juga ketika dibacakan kata-kata yang baik itu juga menjadi lebih bagus lagi molekulnya begitu ya. Jadi minta dia berdoa ya, baca bismillah, baca sholawat gitu. Itu intinya sih itu ya untuk yang muslim. Yang non muslim nanti sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah itu waktu itu ini anak ya pasiennya demam tinggi ya. Jadi disiapkan air kemudian diminum separuh dan sisanya diusapkan. Itu alhamdulillah itu betul-betul progresnya sangat cepat membaik. Dan ini juga ada juga yang tadi saya sudah sebutkan, ada rekaman grounding dari Pak Nadi, itu juga saya share yang setelah ini Pak. Yang setelah ini maaf. Itu yang diberikan kepada teman-teman ya. Jadi ini yang sudah merasakan keluhan-keluhan ini saya kirimkan ya supaya mereka terapkan ya, insya Allah ya. Insya Allah ini betul-betul menolong dan terasa. Saya juga sering setiap kali saya merasa tidak enak badan, saya pasti melakukan ini. Lanjut Pak. Ini sudah banyak sekali testimoni-testimoni, tapi saya tampilkan satu persatu saja. Oke, jadi terkait terapi komplementer itu siapapun bisa ya menjadi ahlinya, hanya butuh belajar saja. Tidak ada unsur-unsur harus puasa, harus mutih, harus begini, harus begitu, enggak. Jadi betul-betul hanya belajar saja tekniknya. Jadi semua bisa dipelajari. Insya Allah itu jauh dari syirik. Jadi kita terus terang masih suka dijauhin. Masih ada beberapa orang yang menganggap hipnosis itu adalah unsurnya ada unsur jin, ada unsur syirik. Insya Allah tidak. Kalau tidak percaya, ayo belajar. Bisa membuktikan langsung. Bahkan pernah ada ustadz, waktu itu ustadz yang perawat jadi ustadz.
itu saya langsung minta dia mengikuti saja apa yang saya sampaikan, karena dia tadinya merasa itu adalah haram, gitu ya. Itu adalah haram. Jadi karena itu mengandung unsur syirik, tapi saya katakan, Bapak sudah usaha melakukan apa-apa, Bapak ikut aja apa yang saya sampaikan. Ternyata ketika dia berhasil menghipnosis rekan di sebelahnya, ya saya tanyakan kembali, Bapak pakai mantra? Enggak kan? Gitu. Enggak. Bapak bawa jin enggak? Enggak. Ya, artinya di situ dia sudah membuktikan bahwa hipnosis itu hanyalah kata-kata sugesti ya, kalimat nasihat ya yang dimasukkan ke pikiran bawah sadar ya, sehingga diterima dengan baik ya, menghasilkan relaksasi dan healing yang diharapkan. Jadi mungkin itu, kalau penasaran tentang terapi komplementer, silakan gabung di HPHI.